Shalom. Mari kita bersama membuka Alkitab kita di dalam Injil Lukas pasal yang keempat. Lukas pasal yang keempat. Kita sudah mendekati hari Paskah. Minggu depan kita sudah Paskah dan kiranya manusia roh kita terus berkobar-kobar mengutamakan Tuhan, dan bahkan kita harus menyadari bahwa waktunya sudah semakin dekat. Pernyataan dari seorang hamba Tuhan mengatakan, dan saya juga sudah mengatakan juga, jangan senang karena COVID sudah vaksin 1, 2, setelah ini pasti ada yang lebih dahsyat lagi. Dan saya percaya yang bisa membuat kita tetap berdiri teguh adalah iman. Sebab Alkitab katakan iman kita yang mengalahkan dunia. Iman kita yang akan membuat kita tetap teguh berdiri. Ya, goncangan demi goncangan pasti akan terjadi dan akan terus terjadi dan akan semakin berat. Tetapi biarlah pengurapan atas kehidupan kita juga akan semakin kuat sehingga kita mampu mengatasi semuanya. Injil Lukas pasal yang keempat ayat yang ke-16 mulai. Judulnya sungguh sangat tidak enak untuk dibaca. Yesus ditolak di Nazaret. Yesus ditolak di tanah kelahirannya sendiri, ya, di tempat dia bertumbuh dewasa. Yesus datang ke Nazaret, tempat ia dibesarkan. Dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat, ia masuk ke rumah ibadat. Lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya dan setelah dibukanya ia menemukan nas di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian ia menutup kitab itu, memberikannya kembali kepada pejabat, lalu duduk, dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Lalu ia mulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Dan semua orang itu membenarkan dia dan mereka heran akan kata-kata yang indah yang diucapkannya. Lalu kata mereka, bukankah ia ini anak Yusuf? Maka berkatalah ia kepada mereka, tentu kamu akan mengatakan pepatah ini kepadaku, hai tabib, sembuhkanlah dirimu sendiri. Perbuatlah di sini juga di tempat asalmu ini segala yang kami dengar yang telah terjadi di Kapernaum. Dan katanya lagi, aku berkata kepadamu sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Kita berhenti sampai sini dulu. Kita di sini fokusnya adalah tentang pengurapan. Ayat yang ke-18 dan 19, Roh Tuhan ada padaku oleh sebab ia telah mengurapi aku. Banyak orang menginginkan pengurapan. Tetapi Anda perhatikan, ketika mereka diurapi saja, ya, ketika pengurapan itu datang, banyak orang tidak tahu pengurapan ini untuk apa. Padahal di sini jelas Yesus katakan, Roh Tuhan ada padaku oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk selalu ketika pengurapan itu diberikan, maka ada tugas yang akan menyertainya. Tuhan tidak akan mengurapi seseorang untuk menjadi pengangguran. Tuhan tidak mengurapi seseorang hanya untuk menjadi orang yang kebingungan. Tuhan mengurapi seseorang karena dia punya tugas untuk orang tersebut. Seseorang minta diurapi Tuhan karena ada beban Tuhan yang Tuhan taruh di dalam kehidupannya, sehingga dia menjerit pada Tuhan, Tuhan perlengkapi aku, urapi aku untuk melakukan ini. Nah,
untuk melakukan ini, untuk melakukan ini. Jadi Tuhan memberikan pengurapan karena Tuhan mempunyai tugas. Kita menjerit meminta pengurapan kepada Tuhan karena ada beban Tuhan dalam hidup kita. Dan kita menyadari bahwa dengan kemampuan kita sendiri, kita tidak bisa untuk melakukannya, untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu kita menjerit kepada Tuhan, minta pengurapan. Ingat bahwa pengurapan itu pun harus diminta. Karena dikatakan Tuhan Yesus juga mengatakan, mintalah kepada Bapa Roh Kudus itu. Minta kepada Bapa Roh Kudus. Nah, untuk mendapatkan pengurapan itu tidak mudah. Di sini dikatakan ayat yang ke-16, Yesus datang ke Nazaret tempat ia dibesarkan, dan perhatikan, menurut kebiasaannya pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat. Bahwa Yesus mempunyai kebiasaan untuk beribadah. Ada orang yang menginginkan pengurapan besar, pelayanan besar, berkat besar, tetapi tidak punya kebiasaan ibadah. Yesus jelas di sini pengurapan yang ada pada Yesus. Perhatikan, mungkin orang tidak perhatikan sungguh-sungguh bahwa itu dimulai dari kebiasaan yang baik, kebiasaan yang benar, yang terus-menerus dilakukan. Ya. Berarti kembali kepada kita itu butuh ketekunan. Banyak orang tidak tekun. Bahkan kalau kita perhatikan pengurapan atas seseorang saja, ketika diberikan pengurapan itu, maka kita bisa merasakan pengurapan itu naik turun atas kehidupan orang itu atau melalui kehidupan orang itu. Naik turun. Kadang urapannya terasa, kadang enggak. Yang lebih parah lagi ketika kita tidak mempunyai kebiasaan baik. Dan ingat, ada kalanya kedaulatan Tuhan itu tidak bisa kita halangi. Ya. Ketika Tuhan mengurapi kita tanpa kita mempunyai kebiasaan baik, maka kita akan menjadi seperti Simson. Dia diurapi melakukan hal yang besar, tetapi di sisi yang lain dia hidup dalam perzinahan dan sebagainya. Tanpa membangun kebiasaan yang baik yang akan membentuk karakter kita, maka pengurapan itu akan membuat kita hidup semakin sembrono. Oleh karena itu, penting di sini kita melihat, mempelajari kehidupan Tuhan Yesus. Di sini dikatakan, menurut kebiasaan Yesus pada hari Sabat, ia masuk ke rumah ibadat. Bukan ketika sempat, tetapi itu menjadi kebiasaan. Karena sudah dilakukan terus-menerus sejak masa kecilnya. Dia lakukan terus. Sepertinya tidak ada hasil. Bayangkan kalau ini dimulai dari kecil, masuk ke rumah ibadat, dan di sini umur 30 tahun, baru disebutkan, Roh Tuhan ada padaku. Berarti pengurapan, untuk mendapatkan pengurapan yang dahsyat, itu membutuhkan perjalanan panjang. Membutuhkan ketekunan. Membutuhkan daya tahan rohani untuk terus melakukan sesuatu sekalipun belum kelihatan hasilnya. Banyak orang yang tidak bisa melakukan hal ini. Kerohaniannya tidak stabil. Kadang ke gereja tidak pernah absen, kemudian absen terus, banyak bolongnya, ya kan? Tidak bisa stabil. Ini berbahaya ketika kita mendapatkan pengurapan nanti. Ya. Dalam kedaulatan Tuhan, Tuhan bisa mengurapi sekalipun. Ya, ingat, ini tidak selalu. Ini hanya kadang-kadang terhadap orang-orang tertentu Tuhan bisa mengurapi. Tanpa orang itu membangun kebiasaan yang benar, kebiasaan yang baik. Tetapi akibatnya,
Wow. Akibatnya itu akan merusak kehidupan orang itu sendiri. Saya perhatikan begini, barusan di Tuban itu baru-baru ini mungkin yang memperhatikan kan rame. Para petani membeli mobil semua. Ya Pajero itu sampai harus inden itu. Karena para petani itu beli mobil semua. Bukan Avanza loh, Pajero. Ya, yang paling laku Pajero. Karena mereka mendapatkan ganti untung dari tanahnya itu bisa 15 miliar. Tetapi dalam waktu sebulan, beberapa bulan, dikatakan mereka itu sisa uangnya hanya 50 juta. Loh, 15 miliar, tidak sampai setahun sisa 50 juta. Ya. Ingat, sama loh dengan pengurapan. Ketika engkau mendapatkan pengurapan, engkau akan disanjung orang. Orang-orang kaya akan mendekatimu. Engkau akan diberikan uang. Engkau akan diundang di jamu. Engkau akan bahkan mungkin kita diberikan, sudah istirahat sekeluarga, saya yang bayar. Kenapa? Karena orang itu diurapi. Jadi jemaat, tanpa kita membangun kebiasaan karakter terbentuk dalam kita bertahun-tahun, ketika kita diurapi dan mendapatkan hal yang seperti ini, rusak kita. Oleh karena itu betapa pentingnya membangun kebiasaan, membangun karakter kita sedemikian rupa. Sehingga ketika pengurapan itu dicurahkan, ketika pengurapan itu ada pada kita, dan kita mendapatkan dampak dari pengurapan itu, disanjung, berkat keuangan, kemudahan demi kemudahan, dicari banyak orang, maka kita tidak akan, hal seperti itu, semuanya itu tidak akan membuat kita hancur. Ya. Kita tetap stabil, mengutamakan Tuhan. Menurut kebiasaannya pada hari Sabat, Yesus masuk ke rumah ibadat. Bahwa pengurapan ini dibangun berdasarkan kebiasaan baik yang terus kita lakukan. Lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Berdiri hendak membaca dari Alkitab. Pengurapan tidak pernah bisa dilepaskan dari firman Tuhan. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya dan setelah dibukanya, ia menemukan nas di mana ada tertulis bahwa untuk membangun pengurapan, mendapatkan pengurapan atas hidup kita, kita tidak bisa lepas dari firman Tuhan. Bahkan firman Tuhan, saya mau katakan, firman Tuhan yang terbuka, yang dibukakan. Ketika firman itu dibukakan atas hidup kita, ketika firman itu diwahyukan atas hidup kita, maka pengurapan juga datang atas hidup kita. Tanpa firman yang dibukakan, tanpa firman yang diwahyukan, tidak ada pengurapan. Ya. Dan kembali saya mau katakan, kita harus punya pembacaan kembali, kebiasaan yang kita harus bangun. Baca firman, baca firman, baca firman, sampai firman itu dibukakan. Sampai firman itu diwahyukan. Baru pengurapan itu datang atas hidup kita. Ketika firman itu diwahyukan, ketika firman itu dibukakan, maka inilah waktunya kita mendeklarasikan. Dikatakan di sini ayat 18, Roh Tuhan ada padaku. Oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta,
untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian Yesus menutup kitab itu, memberikannya kembali kepada pejabat, lalu duduk. Bahwa Yesus mendeklarasikan, bahkan dia katakan ayat 21, lalu ia memulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini genap nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Bahwa kita mendeklarasikan, maka rencana Tuhan atas hidup kita terjadi sekalipun itu belum kelihatan. Perhatikan, ketika kita deklarasikan firman yang diwahyukan, ingat, itu sudah dilepaskan di surga, tinggal menjadi kenyataan di alam jasmani. Ya. Yesus katakan pada hari ini genaplah nas ini. Yesus katakan ini, genaplah nas ini, genaplah firman ini setelah dideklarasikan oleh Yesus. Setelah diucapkan bahwa inilah pengurapan. Pengurapan itu akan membuat orang terkagum-kagum. Ketika kita tidak membangun kembali kebiasaan yang baik sampai itu menjadi karakter kita, sangat berbahaya ketika pengurapan itu atas kedaulatan Tuhan yang ini, ya, itu dicurahkan atas hidup kita. Kita menjadi sombong, kita semakin jauh dari Tuhan, ya. Sebab ayat 22 dikatakan, dan semua orang itu membenarkan dia, dan mereka heran akan kata-kata yang indah yang diucapkannya. Kata-kata yang indah yang diucapkannya, mereka heran. Coba kita lihat sebentar di dalam Markus pasal yang ke-6. Markus pasal yang ke-6. Ayat yang ke-1 mulai, Yesus kembali, sama judulnya, Yesus ditolak di Nazaret. Kemudian Yesus berangkat dari situ dan tiba di tempat asalnya, sedang murid-muridnya mengikut dia. Pada hari Sabat ia mulai mengajar di rumah ibadat, dan jemaat yang besar takjub ketika mendengar dia. Dan mereka berkata, dari mana diperolehnya semuanya itu? Hikmat apa pulakah yang diberikannya kepadanya? Dan mujizat-mujizat yang demikian, bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya? Bahwa pengurapan itu akan membuat kita menyampaikan perkataan-perkataan hikmat. Kita akan mengadakan mujizat-mujizat. Itu akan membuat orang-orang takjub. Bayangkan kalau kita tidak membangun karakter kita sebelum mendapatkan pengurapan. Orang takjub loh. Orang akan memuji-muji kita. Orang akan datang kepada kita. Dikatakan di sini jemaat yang besar. Jemaat yang besar takjub. Kadang kita tidak diurapi aja merasa diurapi dan merasa orang takjub pada kita, dan kita jadi sombong sendiri. Padahal sudah tidak diurapi, tidak ada orang takjub, iya kan? Merasa diurapi, merasa orang takjub pada kita. Kita sudah sombong. Bayangkan kalau ini sesungguhnya kita diurapi, membuat mujizat, membuat hal-hal besar, dan orang-orang takjub pada kita. Tidak bisa tidak. Ketika kita diurapi, orang-orang akan takjub pada kita. Mau WL pun ketika engkau diurapi, hadirat Tuhan akan dinyatakan, orang-orang diberkati, orang pasti takjub. Wah, orang ini sungguh diurapi, saya diberkati. Nah, ketika kita mendengar hal itu, ketika kita tidak membangun kebiasaan baik, maka kita hancur mendengar perkataan itu. Ya. Berapa banyak orang yang mencari pujian dari orang-orang di sekitarnya.
Berapa banyak? Mengapa orang-orang ketika mengadakan bakti sosial harus difoto dan sebagainya? Kenapa? Bukankah tanpa difoto pun orang-orang sudah diberkati? Lalu foto itu untuk apa? Pasti bukan untuk orang yang kita berikan kan? Foto itu untuk diri kita loh. Foto itu untuk diri kita. Itu menakutkan. Kadang kita lucu, setelah ibadah semuanya foto, ya pelayan Tuhannya foto dan memuji diri sendiri. Inilah pelayan-pelayan Tuhan yang hebat, wah kan? Pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan. Kalau GPPS itu terkenal dengan semuanya ibu-ibu yang cantik-cantik. Saya pikir ini apanya yang cantik? Sidang jemaat, jangan cari pujian sendiri. Bahkan ketika pengurapan itu dinyatakan, kita sungguh harus hati-hati dengan pujian itu. Oleh karena itu harus fondasinya harus dibangun sedemikian rupa. Ya. Dari manakah diperoleh semuanya itu? Hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya? Dan mujizat-mujizat yang demikian, bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya? Dikatakan. Inilah pengurapan. Tanpa kita gembar-gemborkan, ketika kita diurapi, orang akan tahu. Itu hanya masalah waktu. Orang akan tahu. Di ayat yang ketiga, di sini dikatakan, bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon, dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita? Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Ya. Tetapi fokus dulu kepada ini, bahwa pengurapan itu akan mengangkat kita. Yesus dikatakan di sini, loh bukankah dia ini tukang kayu? Tukang kayu yang diurapi membuat orang takjub. Ya. Apapun yang kita kerjakan ketika kita mendapatkan pengurapan, itu akan membuat orang takjub. Ya. Tokonya kecil, tapi kok bisa kemana-mana ya? Ke luar negeri. Kenapa? Karena engkau diurapi. Karena engkau diurapi. Ingat bahwa pengurapan itu akan mengangkat kita. Dikatakan di dalam 1 Samuel 10 bahwa Saul ketika diurapi dia menjadi manusia lain, dikatakan. Menjadi manusia lain. Saul yang awalnya mengatakan, aku ini dari suku yang paling kecil, dari bani yang paling kecil, dari keluarga yang paling kecil. Dia orang yang minder, tetapi ketika dia diurapi, dari yang terkecil menjadi yang terbesar, yaitu menjadi raja. Raja Israel. Karena pengurapan, lihat di sini. Dikatakan di sana dia menjadi manusia lain. Pengurapan akan membuat kita menjadi manusia lain. Itulah pengurapan. Anda bisa bayangkan kalau Simpson tanpa pengurapan. Orang membayangkan Simpson itu badannya besar, tinggi besar, berotot. Oh saya tidak membayangkan itu. Simpson orangnya biasa-biasa aja. Ya. Tetapi ketika pengurapan datang, pintu gerbang dicabut sama dia. Itu pengurapan. Coba pengurapannya diangkat, suruh angkat itu pintu gerbang lagi.
ribuan orang hanya dikalahkan dengan rahang lidah keledai kalau tidak salah. Ribuan orang, itu kalau tanpa pengurapan tidak mungkin. Jadi ketika pengurapan itu dicurahkan, maka kita akan menjadi manusia lain. Yesus katakan, kalau Roh Kudus itu dicurahkan, maka engkau akan mendapatkan kuasa dan engkau akan menjadi saksi. Lihat, para murid yang melarikan diri ketika digertak hanya oleh budak, Yesus katakan, kalau Roh Kudus turun atasmu, engkau akan menjadi saksi. Bukan menjadi pengecut. Dari pengecut menjadi saksi yang rela untuk mati. Menjadi manusia lain. Sayangnya kita tidak sungguh-sungguh mencari pengurapan ini. Bukankah ia ini tukang kayu? Sekarang demikian berhikmat. Banyak mujizat-mujizat terjadi. Tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon. Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita? Lalu mereka kecewa, ini nanti kita bahas, tetapi perhatikan. Saudara-saudara Yesus yang lain, Yakobus, Yoses, Yudas, Simon, bahkan saudara-saudara perempuannya menikah dengan orang-orang Yahudi itu yang lain. Dan mereka tetap, kan sepertinya tersirat di sini, yang lainnya itu manusia biasa dan tetap manusia biasa. Yang lainnya itu sama dengan kita, hidup bersama kita, berdampingan dengan kita. Tetapi tukang kayu yang satu ini, tukang kayu yang dulu bersama dengan kita, yang dulu ada bersama-sama kita, sekarang menjadi orang yang berhikmat, yang mengadakan mujizat, jauh di atas kita. Itulah pengurapan. Itulah pengurapan. Daud mengatakan, dia yang mengurapi aku dan mengajari jari-jariku untuk berperang. Ingat, Daud itu orang yang mungil loh, bukan orang yang super besar. Tetapi ketika dia dalam pengurapan, raksasa pun dia kalahkan. Itulah pengurapan. Seseorang tokoh kebangunan rohani yang hanya bisanya berdoa, dan dia minta izin kepada pendetanya untuk berdoa, dan dia mulai berdoa untuk Wales, untuk kebangunan rohani, dan tiba-tiba orang semua tidak bisa berdiri sampai Wales mengalami kebangunan rohani. Orang menangis di jalan-jalan tanpa ada yang khotbah. Itu pekerja batu bara yang biasanya menyuruh keledai-keledainya itu, menyuruh kuda-kudanya yang membawa batu bara itu dengan kata-kata kotor. Sekarang mereka tidak bisa nyuruh, harus melatih keledainya lagi, kudanya lagi. Karena tidak mungkin pakai kata caci maki untuk menyuruh keledainya atau kudanya. Harus dipakai kata-kata yang selayaknya, sepantasnya. Dan kudanya tidak ngerti. Ya. Inilah dampak pengurapan. Sidang jemaah. Bahkan keledai kuda pun berubah dalam mendengarkan omongan. Orang-orang berubah cara bicaranya. Yang lainnya tetap bersama kita, dikatakan ayat yang ketiga, bahasa saya sendiri. Hanya satu ini, tukang kayu satu ini yang berbeda, yang berubah, yang melebihi kita. Karena apa? Karena roh Tuhan ada padaku, dikatakan.
Roh Tuhan ada padaku. Saya mau katakan kembali bahwa pengurapan akan membuat pengalaman kita berbeda dengan orang-orang umumnya. Pengalaman kita membuat berbeda dengan orang-orang di sekitar kita. Orang-orang di sekitar kita menganut kata hidup seperti roda, kadang di atas, kadang di bawah. Pengurapan akan membuat kita terus naik, bahkan ada pilihan. Di dalam kitab Yesaya dikatakan, orang yang menanti-nantikan Tuhan, dia mendapatkan kekuatan baru. Itu bicara apa? Pengurapan. Seumpama Raja Wali yang terbang dengan sayapnya. Ya. Berjalan tidak menjadi lelah, berlari tidak menjadi lesu. Orang yang diurapi punya 3 pilihan. Berjalan tidak menjadi lelah. Walaupun itu pelan, tetapi tidak menjadi lelah, bukankah sudah melebihi dari orang lain? Ya kan? Orang lain kalau berjalan 10 kilo, 20 kilo, pasti lelah. Ini dikatakan jelas, berjalan dan tidak menjadi lelah. Yang kedua, lebih cepat lagi, berlari tapi tidak menjadi lesu. Ini lebih cepat lagi. Yang ketiga, terbang dengan sayap Raja Wali. Ini lebih cepat lagi. Berarti pilihan, kita bisa memilih ketika kita diurapi, kita akan berjalan dengan kecepatan berapa. Tetapi orang yang tidak diurapi, mereka berjalan dan mereka akan menjadi lelah. Berjalan aja lelah, apalagi mau berlari. Ya, apalagi mau terbang. Lihat di sini, ini pengalaman orang yang diurapi. Kembali kepada pembacaan kita, Lukas pasal 4. Maka berkatalah, ayat 23, maka berkatalah Yesus kepada mereka, tentu kamu akan mengatakan pepatah ini kepadaku, hai tabib, sembuhkanlah dirimu sendiri, perbuatlah di sini juga di tempat asalmu ini segala yang kami dengar yang telah terjadi di Kapernaum. Dan katanya lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Untuk kita bisa melihat pengurapan, kuncinya adalah percaya. Percaya. Jangan terjebak dengan latar belakang seseorang. Ya. Karena ketika kita ada di dalam Kristus, maka segala sesuatunya baru. Ketika Anda dilayani oleh hamba Tuhan yang diurapi, tetapi Anda tetap melihat, Allah, orang itu dulu begini. Pengurapan itu tidak akan dimanifestasikan atas kehidupan kita. Ya. Sudahlah, Anda perhatikan begini. Ketika seseorang yang diurapi mengajar kita dan Anda mendengar desas-desus di belakangnya, hamba Tuhan itu mata duitan. Dia itu jelalatan matanya. Kalau Anda mendengar itu, ya, sudah mendengar tentang hamba Tuhan itu walaupun belum pasti benar. Tetapi Anda sudah mendengar itu. Hamba Tuhan ini dipakai Tuhan dengan pengurapan pun, maka pengurapan itu tidak akan memberkati Anda. Lihat di sini. Orang-orang Yahudi ini sudah terbiasa dengan Yesus. Dari kecil, tukang kayu. Bahkan kemungkinan besar ini orang-orang yang lebih terhormat dan sering menghina Yesus. Sehingga ketika Yesus dalam pengurapannya, mereka menolak. Mereka menolak. Di dalam kitab Markus pasal yang ke-6 tadi, bukankah dikatakan ayat selanjutnya mengatakan begini. Ayat yang ketiga bagian akhir, lalu mereka kecewa dan menolak dia.
mereka kecewa dan menolak dia. Saya mau berpuasa bagaimanapun, diurapi sebagaimanapun juga, ketika Anda mempunyai prasangka yang jelek, yang buruk terhadap saya, maka pengurapan ini tidak akan bisa diterima. Jadi penting di sini bahwa yang menghalang-halangi kita untuk menerima impartasi pengurapan adalah pola pikir kita sendiri. Pola pikir kita sendiri. Saya bahkan tadi malam berbicara dengan istri saya dan istri saya katakan, coba kamu tidak sering ngumpul-ngumpul. Kamu itu kalau sudah sering ngumpul-ngumpul, kamu suka guyon. Itu yang bikin orang itu tidak hormat. Ya. Dan itu ada benarnya. Itu ada benarnya. Bahwa pengurapan itu harus dijaga sedemikian rupa. Ya. Ishak Liu almarhum tidak akan kemana-mana. Dia hanya di kamarnya dan muncul ketika dia berkhotbah. Banyak orang menginginkan kehidupan seperti Ishak Liu, pengurapannya, tetapi cara hidupnya tidak ditiru. Ya. Banyak orang menginginkan hamba Tuhan yang diurapi, gembala yang diurapi, tetapi mereka selalu bikin sibuk gembalanya. Sakit sedikit ditelepon, datang, kalau tidak datang pindah gereja, ya kan? Sidang jemaat, Anda tidak akan mendapatkan apa-apa dari pendeta yang sering keluyuran. Saya mau katakan, pendeta itu akan kecapean di kamarnya dan tidur, bukan berdoa, bukan belajar. Dan kita mempunyai pendeta-pendeta, jemaat-jemaat yang hidupnya seperti ini. Pengurapan itu hanya akan diberikan kepada orang yang dipercaya Tuhan. Bagaimana bisa dipercaya Tuhan? Harus sering dekat sama Tuhan. Baru Tuhan bisa percaya. Tidak mungkin kita mempercayai seseorang yang tidak akrab sama kita. Ya. Akrab sama kita aja ketika kita percaya bisa bohongi kita kok. Apalagi yang tidak akrab. Ya. Jadi lihat di sini ketika kita melihat dengan penglihatan kita, kita akan gagal menangkap pengurapan itu. Mungkin yang senior-senior gagal untuk mendapatkan pengurapan dari kehidupan saya. Kenapa? Taunya Yusak yang main layangan dulu. Ketika itu terus dibawa, mereka tidak akan dapat pengurapan dari pelayanan saya. Hati-hati di sini. Orang-orang Yahudi ini tidak mendapatkan pengurapan. Mereka bahkan dikatakan kecewa. Tuh orang ini hanya tukang kayu, megege, ya kan? Mereka gagal. Lebih mengenaskan nanti adalah Tuhan Yesus tidak bisa melakukan mujizat apapun di tempatnya, di tempat kelahirannya. Justru di Nazaret, di Genesaret, ya di Galilea, dia mengadakan banyak mujizat. Bahkan dikatakan bukan hanya dia mengadakan mujizat, orang menyentuh jubahnya aja sembuh. Ya. Saya sedang membaca buku yang mengatakan begini. Engkau juga harus tahu tempat di mana pengurapan itu berada. Tempat di mana engkau bisa hidup dengan pengurapan itu. Dan dia memberikan contoh ini.
Pengurapan itu, sekalipun kita ini diurapi, ada tempat-tempat tertentu yang tidak bisa menerima pengurapan kita. Dikatakan. Bukan karena kita tidak diurapi, tapi karena tempat itu memang tidak menerima pengurapan. Dan jangan paksakan, dia bilang, tinggalkan. Makanya nanti kita juga ayat 30 dikatakan, Yesus pergi dari sana. Pergi. Ya. Pergi. Kadang orang juga suka berdebat. Kalau saya dikasih tahu satu kali aja, saya bukan tipe gembala yang baik rupanya. Kasih tahu satu kali tidak mau nurut, ya sudah saya tinggalkan. Ya. Daripada cerewet. Kasih tahu terus tidak ada hasilnya, yang didapat adalah Ayusa itu cerewet ya. Hati-hati di sini. Ayo kita lihat kembali Lukas. Ayat 25. Dan aku berkata kepadamu dan kataku ini benar. Pada zaman Elia terdapat banyak perempuan janda di Israel ketika langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang perempuan janda di Sarfat, di tanah Sidon. Dan pada zaman Nabi Elisa banyak orang kusta di Israel dan tidak ada seorang pun dari mereka yang ditahirkan, selain daripada Naaman orang Syria itu. Mendengar itu sangat marahlah semua orang yang di rumah ibadat itu. Bahwa hati-hati dengan ras atau golongan. Ya, hati-hati. Bahwa karena mereka orang Israel, mereka menganggap diri mereka lebih penting, lebih utama daripada bangsa yang lain. Ternyata Tuhan utus Elia tidak untuk bangsa Israel. Untuk janda Sarfat, itu orang di luar Israel. Bahkan untuk Naaman yang disembuhkan dari kusta. Padahal banyak orang kusta di Israel. Banyak orang berpikir bahwa karena kita orang Kristen. Anda perhatikan, bahkan orang Kristen pun ketika KKR yang mendapatkan mujizat-mujizat kesembuhan justru bukan yang Kristen. Artinya impartasi pengurapan, ya, itu tidak bisa. Hati-hati dengan, maksudnya hati-hati dengan ras ini loh, golongan. Perhatikan, orang hitam, orang negro, ya, sebagaimana hebatnya pun mereka diurapi Tuhan, jarang yang akan disanjung oleh orang-orang kulit putih di Amerika. Mereka tidak akan mendapat tempat untuk ibadah hari raya, dikatakan hari Minggu. Sudah jemaat, konglomerat. Kalau ngundang hamba Tuhan, mereka biasanya jarang yang mau ibadah bareng di gereja seperti ini. Atau kalau mereka beribadah, mereka akan pilih gereja yang super megah, yang pendetanya terkenal, pendeta besar. Mereka tidak terbuka untuk hamba Tuhan kecil yang diurapi Tuhan. Hamba Tuhan yang tidak terkenal. Sehingga mereka sebenarnya banyak kehilangan berkat Tuhan. Karena Tuhan mau berkati mereka melalui hamba Tuhan yang tidak terkenal ini loh. Tetapi yang diurapi Tuhan. Mereka menolak, kenapa? Tidak level. Anda bisa bayangkan kalau full gospel, kemudian diajari pendeta desa yang mengajarkan tentang penderitaan, hidup dengan iman.
pasti nolak. Padahal bagaimana kalau Tuhan mau mempersiapkan mereka, mengurapi mereka, sehingga ketika masuk masa pandemi seperti ini, ketika usaha-usaha lagi kacau, mereka sudah dipersiapkan. Mereka sudah dapat impartasi untuk bertahan hidup dalam masa pandemi. Tetapi karena mereka menolak, enggak level. Ingat, hati-hati dengan golongan. Merasa superioritas. Wow. Hati-hati. Dan Tuhan sudah mengatakan begini. Banyak orang yang berpenyakit kusta, tetapi hanya Naaman, bangsa kafir, yang Tuhan sembuhkan. Ya. Seringkali kita tidak bisa berbaur. Kita menganggap diri kita lebih, ya kan? Jujur bahkan. Seringkali orang-orang Tionghoa itu menganggap dirinya lebih daripada orang-orang pribumi. Ya. Orang-orang Arab menganggap dirinya lebih suci daripada orang-orang lain. Bangsa Israel menganggap dirinya yang paling utama dibandingkan yang lain. Saya mau katakan sikap seperti ini menghambat kita untuk diurapi, untuk mendapatkan impartasi pengurapan. Ya begitu-begitu aja tanpa pengurapan. Pak, tapi saya ibadah. Oh iya. Tapi tanpa pengurapan hidup kita tidak akan berubah. Tanpa pengurapan kita tidak bisa berdampak. Kelihatannya sibuk, tetapi tidak ada yang dihasilkan. Ya. Kelihatannya sibuk, tetapi bahkan ketika menghasilkan pun itu tidak permanen hasilnya. Ya. Ayat 28, mendengar itu sangat marahlah semua orang yang di rumah ibadat itu. Marah. Diawali dengan kecewa dan menolak. Ya kan, di dalam Markus tadi ini ayat ini berhubungan dengan Markus pasal 6 tadi. Kecewa dan menolak. Allah, orang tukang kayu. Kan? Tuh banyak loh sikap seperti ini. Konglomerat yang menolak hamba Tuhan yang diurapi. Dan saya sedihnya kalau sudah melihat pendeta itu selalu nunduk kepada konglomerat. Kenapa sih tidak bisa tegak, salaman ya tegak. Kok harus begini? Silahkan. Aduh, ke orang lain kok enggak? Ya. Lebih parah lagi kalau pendetanya takut sama majelis. Ya, lebih parahnya lagi pendeta takut dipecat sama majelis. Ya, itu merendahkan pengurapan yang Tuhan taruh, atau memang tidak diurapi ya. Ya. Karena saya mau katakan begini, ketika engkau diurapi, wibawamu akan bertambah loh. Seorang jemaat katakan pada saya, Pak Yusa ini jemaatnya ngalami gini-gini, tapi dia bilang jangan kasih tahu ke Pak Yusa. Kenapa? Sungkan. Kalau Pak Yusa datang sungkan. Heran ya, kalau Om Peter dulu kok saya tidak sungkan, ke Pak Yusa kok sungkan. Perhatikan pengurapan. Ada seorang hamba Tuhan, Anda mungkin kenal, sekarang Ketua Umum GBI, Ruben Adi. Ya. Itu saya mulai dulu sudah dengar, dia itu ya, kalau dia misalnya jalan ke mall atau kemana, ada jemaatnya dari jauh lihat gembalanya ini, jemaatnya itu bisa lari sembunyi. Ke papanya yang lebih senior, Bapak ini hamba Tuhan terkenal juga loh, Bapak Julius Ishak, ya, itu terkenal. Sikapnya tidak seperti itu. Perhatikan, yang saya bukan soal merendahkan, tetapi saya mau katakan begini. Pengurapan
akan membuat wibawamu bertambah. Itu pengurapan. Pengurapan akan membuat wibawa kita bertambah. Ayat 28, mendengar itu sangat marahlah semua orang yang di rumah ibadat itu. Jangan gampang kecewa, karena ketika engkau gampang kecewa, selanjutnya maka engkau juga akan gampang marah. Di sini mereka dikatakan marahlah semua orang yang di rumah ibadat itu. Mereka bangun lalu menghalau Yesus keluar kota dan membawa dia ke tebing gunung tempat kota itu terletak untuk melemparkan dia dari tebing itu. Kecewa, menolak, marah dan mau membunuh Yesus. Melemparkan dia. Kecewa, menolak, marah, kejam. Ya kan, kejam loh, mau dilempar. Ya. Tetapi mujizat terjadi. Yesus lolos, dikatakan ia berjalan lewat dari tengah-tengah mereka. Ini tidak bisa dibayangkan, kalau dibuat film sutradaranya juga bingung ini. Ini mau dibuat model apa, didorong-dorong tapi bisa lewat di tengah-tengahnya, ini apa? Apa yang didorong malaikatnya, ya. Sebab di sini dikatakan Yesus didorong, tetapi dia juga bisa lewat, jalan lewat. Lalu pergi, ayat terakhir menyedihkan. Lalu pergi. Yesus meninggalkan. Sidang jemaat, mungkin kita dahulu diurapi. Tetapi ketika kita kecewa, kita penuh dengan kemarahan, kita meninggalkan Yesus. Sekarang Yesus yang meninggalkan kita. Ketika ini sudah terjadi, Yesus meninggalkan kita, maka sebenarnya saat itu juga hidup kita sudah tamat. Lebih parah lagi kalau kita baca, lalu pergilah, lalu pergi. Kalau ini kita buat buat singkat, maka kita bisa mendapatkan lalu Yesus pergi ke Genesaret dan dia adakan banyak menyembuhkan orang sakit, mengusir setan-setan, bahkan orang memegang jubahnya, menjamah jubahnya, orang itu disembuhkan. Itu pernyataan yang bagaimana ya? Yesus meninggalkan Nazaret tanpa mujizat, pergi ke Genesaret dengan penuh mujizat. Anda bisa bayangkan ini, kalimat ini kalau digabung, Yesus meninggalkan Nazaret, pergi ke Genesaret dan melakukan banyak mujizat di Genesaret. Oleh karena itu, Lucifer begitu marah kepada kita umat Tuhan. Mau menghancurkan kita. Kenapa? Karena posisinya di dalam menyembah Tuhan, pemimpin penyembahan, sekarang diambil oleh umat Tuhan. Orangnya pribadi yang diurapi, mantan diurapi, sekarang begitu benci lihat orang lain memakai pengurapan yang dahulu ada padanya. Oleh karena itu, pengurapan ini luar biasa. Bisa mendatangkan pujian, bisa membuat orang iri pada kita. Bisa mendatangkan mujizat demi mujizat. Tetapi ingat, ini juga akan mendatangkan fitnah juga atas kehidupan kita. Oleh karena itu, dibutuhkan karakter yang kuat di dalam diri kita. Dan ini hanya bisa dibentuk melalui kebiasaan beribadah. Kebiasaan beribadah. Terus lakukan itu. Pada waktunya pengurapan akan dicurahkan atas hidup kita.